Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Hadi Herullah yang merupakan calon guru penggerak angkatan kedua Kabupaten Bekasi, bertugas di SMPN 2 Karangbahagia. Berikut ini merupakan jurnal monolog dari saya yang merupakan penugasan dari modul 3.1 demonstrasi kontekstual mengenai pengambilan keputusan selaku pemimpin pembelajaran. Selamat menyaksikan. Bagaimana nanti saya akan mentransfer dan juga menerapkan pengetahuan yang saya dapatkan dari program guru penggerak di sekolah atau di lingkungan saya. Cara-cara saya untuk menerapkan berbagai ilmu ataupun pengetahuan dari guru penggerak ini, yang pertama adalah saya akan berkoordinasi dan juga berkonsultasi dengan kepala sekolah selaku pembina dan juga pimpinan saya di sekolah. Saya akan melaporkan kegiatan-kegiatan kaitan dengan praktik-praktik baik yang saya dapatkan di program guru penggerak ini. Cara yang kedua adalah saya akan mensosialisasikan segala praktik baik yang ada di program guru penggerak ini kepada rekan sejawat saya dan tentunya kepada murid-murid saya di sekolah. Kesempatan mensosialisasikan ini saya akan pergunakan melalui rapat-rapat yang diselenggarakan oleh sekolah. Nanti saya akan meminta waktu untuk mensosialisasikan segala kegiatan yang ada di guru penggerak. Kaitan dengan penerapan di kelas, saya akan mempraktikkan segala kegiatan-kegiatan yang ada di program guru penggerak ini. Saya akan menerapkannya di kelas yang saya ampu. Selanjutnya, untuk kegiatan di komunitas praktisi yang saya buat adalah dengan memasukkan rencana-rencana kegiatan yang saya masukkan di dalam kegiatan komunitas praktisi yang ada di sekolah saya. Yang keempat, saya akan menerapkan kegiatan-kegiatan praktik baik yang ada di guru penggerak dalam implementasinya di kegiatan proses belajar mengajar di kelas yang saya ampu. Selain itu juga saya akan mempraktekkan kegiatan-kegiatan praktik baik ini di lingkungan sekitar sekolah saya, baik secara organisasi maupun dengan rekan sejawat. Cara yang kelima atau yang selanjutnya adalah saya akan berusaha untuk menjadi role model yang baik bagi rekan-rekan sejawat saya dan terutama menjadi contoh yang baik bagi murid-murid saya dalam berbagai hal, terutama implementasi materi dari program guru penggerak ini. Yang keenam, saya akan senantiasa mempublikasikan segala kegiatan yang saya lalui baik di pembelajaran guru penggerak maupun pada saat saya praktik di kelas ataupun di lingkungan sekolah saya. Dan yang terakhir adalah tentunya keputusan saya akan efektif ketika segala keputusan yang saya ambil dan segala praktik-praktik baik yang saya sampaikan atau saya transfer baik kepada murid-murid saya tentunya ataupun kepada rekan sejawat saya mampu diterima dan dijalankan oleh murid dan juga rekan saya tersebut. Selanjutnya, apa langkah-langkah yang akan saya lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran? Langkah-langkah yang saya ambil tentunya yang pertama adalah saya akan mulai dari diri saya sendiri, yaitu dengan memahami dan menguasai seluruh materi yang ada di program guru penggerak, terutama tentang pengambilan keputusan selaku pemimpin pembelajaran. Karena itu merupakan bekal utama saya dalam
setiap kegiatan pengambilan keputusan. Langkah yang kedua adalah saya akan mengidentifikasi setiap permasalahan yang saya hadapi ataupun permasalahan dari murid dan rekan sejawat saya. Setelah saya mengidentifikasi, langkah yang ketiga adalah saya akan berdiskusi dengan orang yang mempunyai permasalahan ataupun dengan murid atau rekan sejawat yang memerlukan keputusan yang saya ambil. Langkah yang keempat adalah saya akan mengklasifikasikan terlebih dahulu apakah masalah tersebut adalah dilema etika atau rujukan moral. Suatu permasalahan dikatakan dilema etika ketika situasinya adalah benar melawan benar, yaitu situasi di mana ketika seseorang harus memutuskan atau memilih di antara dua pilihan, di mana kedua pilihan tersebut secara moral benar tetapi bertentangan. Dan ketika permasalahan tersebut dikatakan rujukan moral jika situasinya adalah benar melawan salah. Nah, situasi seperti ini terjadi ketika seseorang menghadapi sebuah pengambilan keputusan antara benar dan salah. Langkah yang kelima, setelah masalah itu betul-betul dilema etika, maka saya akan menentukan pola, model, ataupun paradigma yang akan saya ambil sesuai dengan situasi dilema etika yang terjadi. Nah, dilema etika ini mempunyai 4 paradigma. Yang pertama, individu lawan masyarakat atau individual versus community. Yang kedua, rasa keadilan melawan rasa kasihan atau justice versus mercy. Yang ketiga, kebenaran melawan kesetiaan atau truth versus loyalty. Paradigma yang keempat adalah paradigma jangka pendek melawan jangka panjang atau short term versus long term. Nah, setelah paradigma sudah saya dapatkan, langkah yang keenam adalah saya akan menentukan prinsip-prinsip pengambilan keputusan. Ada 3 prinsip pengambilan keputusan. Prinsip yang pertama adalah berpikir berbasis hasil akhir atau yang disebut end-based thinking. Prinsip yang kedua adalah berpikir berbasis peraturan atau yang disebut dengan rule-based thinking. Prinsip yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Nah, dalam pengambilan prinsip ini seharusnya kita memikirkan 3 hal pula. Yang pertama, melakukan demi kebaikan orang lain. Yang kedua, menjunjung tinggi prinsip-prinsip atau nilai-nilai di dalam diri kita. Dan cara menentukan yang ketiga adalah melakukan apa yang kita harapkan orang lain akan melakukannya kepada diri kita. Nah, setelah saya menentukan paradigma dan prinsip, selanjutnya saya akan menerapkan 9 langkah-langkah dalam mengambil keputusan. Langkah yang pertama adalah menentukan nilai-nilai. Nilai apa saja yang saling bertentangan pada permasalahan tersebut. Nah, inilah kecermatan kita diuji. Langkah yang kedua adalah kita harus menentukan siapa yang terlibat di dalam kasus ini. Jika kita sudah menentukan masalah moral, pertanyaannya adalah siapakah yang mengalami dilema itu. Langkah yang ketiga adalah apa saja fakta-fakta yang ada dalam situasi tersebut. Langkah yang keempat adalah pengujian benar atau salah. Dalam melaksanakan pengujian benar atau salah, kita akan menerapkan beberapa langkah-langkah lainnya. Yang pertama adalah uji legal. Apakah ada aspek pelanggaran hukum di dalam situasi ini?
Jika ada pelanggaran hukum di sini, maka jawabannya adalah bukan dilema etika, melainkan merupakan suatu rujukan moral. Nah, langkah uji yang kedua yaitu uji regulasi. Apakah ada pelanggaran peraturan atau pelanggaran etika dalam permasalahan ini? Di dalam permasalahan pelanggaran kode etik ini mungkin kita tidak akan dihukum, tetapi kita akan kehilangan respek terkait dengan profesi kita. Pengujian selanjutnya adalah berdasarkan perasaan atau intuisi kita. Kita merasakan apakah ada yang salah dalam situasi ini. Uji intuisi ini akan mempertanyakan apakah tindakan ini sejalan atau berlawanan dengan nilai-nilai yang kita yakini. Uji intuisi ini sangat erat hubungannya dengan berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking, di mana kita tidak akan bertanya kepada seseorang tentang konsekuensi apa yang akan kita alami, melainkan bertanya tentang prinsip-prinsip yang mendalam. Nah, uji selanjutnya adalah uji halaman depan koran. Uji ini mempertanyakan apakah kita akan merasa nyaman ketika masalah kita akan ditempel di halaman depan koran. Apakah kita akan merasa nyaman ataukah tidak? Uji halaman depan ini berkaitan erat dengan berpikir pada hasil akhir atau end-based thinking yang mementingkan hasil akhir. Nah, uji yang terakhir adalah uji panutan atau idola kita. Di dalam uji ini kita akan senantiasa membayangkan kira-kira apa yang akan dilakukan oleh seseorang yang kita idolakan atau orang yang merupakan panutan kita. Contohnya adalah ibu kita ataupun pimpinan kita. Nah, uji panutan atau uji idola ini sangat erat hubungannya dengan berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Nah, kita kembali ke langkah-langkah pengambilan keputusan. Yang kelima, kita akan menentukan paradigma apa yang kita ambil. Pada langkah sebelumnya, saya menceritakan langkah-langkah paradigma. Namun, setelah saya melakukan langkah-langkah, apakah paradigma ini akan sama dengan paradigma prediksi saya di awal? Di dalam langkah yang kelima ini menentukan paradigma apakah sesuai dengan prediksi saya di awal atau tidak. Nah, 4 paradigma ini adalah individu lawan masyarakat, rasa keadilan melawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan paradigma jangka pendek melawan jangka panjang. Kegiatan menentukan paradigma ini bukan hanya sekedar mengelompokkan permasalahan saja, namun membawa penajaman pada fokus kenyataan bahwa situasi ini betul-betul mempertentangkan antara dua nilai-nilai yang saling bertentangan, antara dua nilai-nilai kebajikan yang keduanya itu sama-sama penting. Langkah yang keenam adalah menentukan prinsip apa yang terjadi dalam permasalahan tersebut. Seperti yang saya jelaskan di awal, kita tentunya mengenal 3 prinsip dalam pengambilan keputusan, yaitu berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. Ataukah prinsip yang ketiga, yaitu berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Selanjutnya kita ke langkah yang ketujuh. Dalam setiap permasalahan biasanya kita akan menemukan ide-ide kreatif
atau yang tidak kita pikir sebelumnya akan menjadi sebuah pemecahan masalah, atau yang disebut dengan investigasi opsi trilema. Di investigasi opsi trilema ini kita mencari opsi di antara dua opsi yang ada, atau sebagai jalan tengah daripada kedua opsi yang sudah kita dapatkan. Nah, pertanyaannya adalah apakah ada cara untuk berkompromi dari dua opsi tersebut dalam menyelesaikan masalah di situasi ini. Kadang kita juga berpikir bahwasanya tiba-tiba ada satu solusi atau problem solving yang sangat kreatif dan tidak kita duga sebelumnya bahwasanya inilah keputusan yang cocok untuk kita ambil, atau keputusan yang berada di antara kedua opsi yang mungkin lebih bagus atau lebih baik yang kita ambil. Selanjutnya, langkah yang ke-8, kita akan dapat mengambil keputusan apa yang kita ambil dari langkah pertama sampai langkah ke-7. Setelah melakukan beberapa perjalanan tersebut, akhirnya kita akan mendapatkan sebuah keputusan. Dalam pengambilan keputusan ini membutuhkan keberanian secara moral, dan kita juga harus percaya diri tentang keputusan apa yang kita ambil pada situasi yang kita hadapi. Nah, untuk langkah yang terakhir adalah kita akan melihat lagi keputusan dan juga merefleksikannya. Kita lihat lagi apakah ada yang salah atau apakah ada yang lupa dari langkah-langkah kita, sehingga bisa saja keputusan yang kita ambil kurang sempurna. Selain itu juga kita merefleksikan keputusan yang sudah kita ambil, apa saja keuntungan untuk kita, kerugian untuk kita, tantangan apa yang kita dapatkan selama kita menerapkan langkah-langkah ataupun mencari sebuah keputusan yang baik. Dan yang paling penting adalah apakah keputusan kita dapat diambil atau dilaksanakan oleh orang lain, atau di dalam dunia pendidikan adalah murid atau rekan sejawat kita. Dari langkah-langkah awal yang saya lakukan untuk mengambil sebuah keputusan, tentunya akan terasa efektif ketika keputusan yang saya ambil sesuai dengan langkah-langkah yang kita ketahui, dan keputusan tersebut mampu diterima oleh orang lain yang memiliki permasalahan, atau di dalam lingkungan pekerjaan kita mampu diterima oleh murid-murid dan juga rekan sejawat kita. Untuk praktek pengambilan keputusan ini saya akan coba atau akan saya mulai dari kelas yang saya ampu terlebih dahulu terhadap rekan sejawat atau rekan terdekat saya di sekolah, dan selanjutnya adalah saya akan menerapkan pada lingkungan sekolah di mana tempat saya bekerja. Mulai kapan Anda akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Hari ini, besok, minggu depan, hari apa? Catat rencana Anda sehingga Anda tidak lupa. Jika saya ditanya kapan akan saya mulai dalam kegiatan pengambilan keputusan ini, yang pertama adalah untuk penerapan konsep dalam pemikiran saya atau yang disebut dengan mindset saya akan mulai dari sekarang atau mulai hari ini, agar ketika saya menghadapi suatu permasalahan yang membutuhkan keputusan-keputusan yang tepat, saya sudah siap karena bekal itu sudah ada dalam mindset saya. Untuk yang kedua, kondisi menghadapi permasalahan
saya akan lakukan secara situasional. Tentunya ketika terjadi suatu permasalahan, baik dari murid saya ataupun rekan sejawat saya ataupun orang-orang di sekeliling saya sekalipun, saya akan mencoba membuat keputusan sesuai dengan paradigma, prinsip, dan langkah-langkah pengambilan keputusan. Tentunya di sini kita tidak hanya akan berada di sekolah, kita juga akan berada di luar sekolah atau lingkungan sekitar kita. Dan sudah pastinya kita akan dihadapkan suatu permasalahan dilema etika dan juga bujukan moral. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah saya akan melakukan praktek 9 langkah keputusan. Saya akan mulai pada hari Senin besok. Kebetulan sudah mulai tatap muka, dan hari Senin besok tanggal 13 September ada siswa saya yang anaknya rajin dan aktif dalam organisasi, namun ada masalah, yaitu dia terlambat mengumpulkan tugas-tugasnya. Apakah ada unsur dilema etika di sana ataukah ada bujukan moral? Selanjutnya, untuk implementasi yang kedua adalah saya akan mencoba menerapkannya pada rekan sejawat atau rekan guru saya di tempat saya mengajar. Mungkin saja ada keluhan-keluhan dari rekan-rekan saya, karena memang secara kebetulan selain salah satu guru di sana mendapatkan tugas tambahan dari kepala sekolah, yaitu menjadi bagian humas. Beberapa orang guru pernah bercerita ke saya kaitan dengan masalah, keluhan, dan yang lainnya. Maka dari itu nanti saya akan mencoba menerapkan langkah pengambilan keputusan ini. Mungkin saja ada guru yang memerlukan keputusan. Selanjutnya, siapa yang akan menjadi pendamping saya dalam mengambil keputusan agar keputusan saya dapat dinilai tepat dan juga efektif? Yang pertama adalah fasilitator saya di guru penggerak, yaitu Pak Haji Juanda SPDMM. Yang kedua, pendamping atau guru praktik saya, yaitu Bapak Usep Nuh MPD. Yang ketiga adalah rekan-rekan saya sesama calon guru penggerak di Kabupaten Bekasi. Karena bagaimanapun mereka lah yang mengetahui tentang nilai, prinsip, paradigma, dan juga langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Jadi mereka dapat mengoreksi saya karena mereka sama-sama memiliki informasi yang sama dari pengambilan keputusan di program guru penggerak ini. Dan juga dari mereka lah saya akan tahu tolak ukur keberhasilan saya dalam mengambil sebuah keputusan. Pendamping saya selanjutnya adalah kepala sekolah selaku pembina dan pimpinan saya di sekolah. Yang kelima adalah pengawas binaan, yang tentunya mereka akan dapat menilai kegiatan-kegiatan saya selama mengikuti guru penggerak. Pendamping yang keenam adalah para wakil kepala sekolah. Yang ketujuh adalah rekan-rekan sejawat saya. Yang kedelapan, rekan di anggota komunitas praktisi di sekolah saya. Dan yang kesembilan tentunya adalah murid-murid saya di sekolah tempat saya belajar. Karena dari mereka lah saya akan mengetahui keputusan yang saya ambil mampu diterima atau dilaksanakan oleh mereka atau tidak. Dari mereka juga saya akan mengetahui keefektivitasan
pengambilan keputusan saya, sehingga keputusan saya tersebut dapat menjadi sebuah kesepakatan yang diambil secara bersama-sama. Mereka pula yang tahu kondisi saya sehari-hari di lingkungan pekerjaan. Jadi mereka mampu menilai tentang pengetahuan ataupun praktek saya mengenai pengambilan keputusan ini. Kepuasan tertinggi bagi saya dan tentunya bagi mereka adalah mampunya sebuah keputusan yang saya ambil sehingga tidak terjadi permasalahan atau dilema yang baik. Itulah tadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dalam demonstrasi kontekstual di modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Closing statement saya yang dikutip dari buku Etika Pendidikan halaman 43. Di dalam kutipan tersebut ada kata-kata bahwa etika terkait dengan karsa. Karena manusia memiliki kesadaran moral, akal dan moral, dua dimensi manusia yang saling berkaitan. Etika terkait dengan karsa karena manusia memiliki kesadaran moral. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saran dan kritik sangat saya perlukan untuk perbaikan saya ke depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.